Oke, jadi ini kita workshop sebentar karena ada case di reportnya dari tim BS sih, backend. Cuman kayaknya bisa terjadi juga di tim support gitu. Jadinya teman-teman yang di tim support, jika memang lagi nggak ngerjain tes urgent, ya boleh gabung, kita bahas bareng gitu. Oke, jadi masalahnya itu adalah, nah ini setiap kali kita ada enhancement atau bug fix ketika di merge ke production terutama, nah itu konfigurasi MySQL koneksi ke database dan konfigurasi lainnya itu ketimpa yang di production gitu. Dan itu kadang ini ya, kita nggak notice gitu. Tiba-tiba ketika di load aplikasi webnya di production error gitu, error koneksi database. Pas dicek ternyata olah ini ketimpa dengan yang di devel. Nah itu cara mekanisme yang enaknya seperti apa gitu ya. Nah itu sebenarnya ada beberapa cara sih sebenarnya. Ada beberapa cara. Yang pertama memang pakai git merge. Git merge. Cuman git merge yang kayak tadi sih, dia dia ini ya, nimpa override. Jadi semuanya ditimpa. Terus kemudian untuk mengembalikannya ya manual aja gitu ya. Jadi untuk mengembalikan file-file konfigurasi yang memang seharusnya di environment production, yaitu dirubah lagi manual. Terus ada lagi yang ini git checkout. Git checkout strip page, terus nama branch-nya. Cuman kalau yang ini relatif kalau perubahannya banyak ini nggak scalable, jadinya artinya bahkan makan banyak waktu gitu. Misalkan ada enhancement, kita ngerubah, bentar, kita ngerubah 15 file katakanlah, terus ada file baru. Nah itu agak repot pakai yang ini satu-satu, perubahannya di apply-nya satu-satu, dan ini nggak scalable juga gitu ya. Terus ada lagi yang Git AM. Git AM. Kalau Git AM teman-teman yang udah biasa pakai gitu ya, itu kita harus nge-generate file. Ini harus nge-generate file, kemudian ya di Git AM gitu ya. Di nge-generate page, kemudian di Git AM. Nah ini kadang ya agak ribet juga karena kita harus nge-generate file, kemudian simpan filenya di mana, terus generate Git AM. Ini relatif ini ya, tidak akan nge-override, tapi ya kalau yang git merge mah dia akan menimpa. Kalau ini mah dia nggak akan menimpa sih, sebenarnya nggak akan menimpa file-file konfigurasi yang file-file konfigurasi yang berbeda antara devel dan production gitu. Jadi hanya file-file yang dikerjakan saja terkait bugs atau enhancement. Cuman ya itu mekanismenya jadinya nggak terlalu efisien. Mungkin efisien untuk yang nggak connect si server dinasnya dengan server Git, mungkin lebih efisien ketimbang ketimbang ya memang ketimbang nggak pakai Git sama sekali gitu. Terus ada yang terakhir namanya cherry pick. Git cherry pick. Nah, kalau Git cherry pick ini mengapply sebuah commit ke branch lain. Jadi katakanlah ini production. Ini production, di production itu udah ada 2 commit, kemudian kita ada ngerjain sebuah bugs, kemudian kita bikin branch baru,
terus pengerjaannya ada 1 atau 2 commit gitu lah ya. Nah, nanti untuk mengapply nge-merge ke productionnya ini, kita cukup pakai ini cherry pick ini. Cuma misalkan di sini ada 3 commit, cuman yang kita apply ke production hanya beberapa saja. Kita cukup ambil aja ini aja commit-commit yang memang di dikerjakan sesuai dengan bug fix-nya. Gitu. Oke, lebih jelasnya kita ini kita praktek. Contoh di sini ada besar. Nah, di sini ada aplikasi. Contohnya kita bikin, ini masih di master. Kita bikin ini config.txt katakanlah. Nah, di sini usernya root, terus IP-nya juga IP katakanlah 888 gitu. Get pass. Oke. Ini di master. Katakanlah master ini di production gitu ya. Master ini di production. Terus kita juga ada file namanya misalkan di sini fitur.txt. Kemudian fitur.txt. Oke, bentar, ini udah ini kan ya. Halo, udah ini ya? Udah kedengaran, udah kelihatan? Oh iya. Takutnya kayak kemarin. Oke, ini nano fitur. Kita tambahin di master tuh baru ada fitur pendataan di production lah katakannya. Oke, ini git status, git add semuanya. Ini init commit. Oke, git status sudah clear. Kemudian git log. Oke, baru ini commit. Nah, kita ada ini, ada enhancement katakan, ada enhancement untuk menambahkan fitur. Otomatis kita nge-create branch git checkout min b enhance 1 katakan, enhance 1. Oke, sekarang udah ada di ini ya, di branch sini. Nah, ini anggapannya ini environment-nya berbeda. Jadi environment si master ini di production tadi. Nah, yang tadi yang branch master itu ini di prod. Nah, ini di production, ininya master, branch-nya. Kemudian kita ngerjain di ini ya, di default. Ngerjain di default. Ini tadi branch-nya enhance 1. Otomatis kan ini default. Ini default, ini environment-nya berbeda. Ini tadi 88 IP-nya. Ini kalau ini katakanlah localhost. Ini localhost. Ya, ini aksesnya ke localhost. Oke, otomatis ketika kita nge-create branch, yang pertama dilakukan adalah merubah konfigurasinya. Kita kan karena ini dari production, IP-nya masih 88. Masih root, get pass, katakan gitu ya. Terus kita rubah. Nah, ininya rubah localhost. Karena kita ngerjainnya di default. Ininya default. Passnya default. Oke. Oke, get status.
Nah, salah satu syarat kalau kita pakai cherry pick, kalau cherry pick kan sebenarnya nge-implement sebuah commit ke branch lain gitu. Nah, eh, yang menjadi catatan adalah pastikan commit yang di merge ke branch lain itu tidak berisi tidak berisi tidak berisi file-file yang memang seperti config tadi, file-file konfigurasi yang memang sesuai dengan environment-nya. Oke, kita ini aja contoh aja langsung. Nah, ini otomatis ketika kita udah ngerubah config, kita harus di commit dulu nih config-nya. Karena ini environment-nya default. Biar memisahkan mana commit untuk kita ngeset environment default, mana commit untuk yang pengerjaan enhance. Itu harus dibedakan karena cherry pick itu akan mengambil satu commit untuk di merge ke branch yang lain gitu. Oke, ini git add git commit ini mengubah config db ke default. Oke. Ini git status, oke, git log. Oke, ini ya. Ini commit di branch enhance 1. Kita mengubah config ke default. Nah, sekarang kalau config-nya sudah dirubah, sudah direkam di satu commit. Nah, kita tinggal ngerjain tasnya. Tasnya itu adalah menambahkan fitur. Nah, menambahkan fitur. Nah, fitur ini baru ada misalkan kita nambahin 2 fitur. Satu fitur penilaian misalkan ya. Nah, oke, git status. Oke, git commit. Git add. Oke, git commit menambahkan fitur penilaian. Oke. Nah, git log one line. Oke, otomatis di branch-nya enhancement itu kan jadinya ada 2 commit nih tadi kita bikin. Yang pertama commit untuk mengubah config db-nya ke default, yang kedua pengerjaan tasnya yaitu menambahkan fitur penilaian. Nah, yang kita lakukan adalah kita mengcopy ininya, kode commitnya, SHA commitnya. Yang ini kita copy gitu kan. Kita copy. Nah, kita copy sini, misalkan gitu. Bentar, ini plain text. Nah, kalau artinya kerjaan kita udah beres, kita tinggal merge ke production. Clear. Kita pindah ke production. Nah, kalau gini, di sini kan config masih 8888. Kemudian fitur juga masih pendataan. Nah, kita mau nge-merge kerjaan kita di enhance 1 nih. Nah, kita tinggal git cherry pick. Ini nomor ininya. Nomor ID commit-nya. Tinggal copy. Terus di sini simpan, paste. Oke, ini udah udah di-apply. Nah, artinya kalau gini padahal kita tadi di branch-nya config kita melakukan 2 hal, merubah config-nya dan mengerjakan tasnya. Tapi yang kita apply ke production itu hanya kerjaan untuk menambah fiturnya saja. Karena untuk config itu kan berbeda ya, environment di default dengan di production kita nggak perlu apply gitu. Nah, dengan begini kita bisa menghindari file-file mana saja, terutama yang konfigurasi-konfigurasi yang memang tidak boleh ditimpa saat mengerjakan bugs atau enhancement ataupun development lainnya gitu. Yang dikonfigurasi di production tetap tidak diubah, tidak akan tertimpa gitu. Nah, ini tadi config-nya kan masih tetap ini ya, yang production. Kemudian yang fiturnya ini sudah berubah. Ada dua fitur penilaian. Gitu. Itu yang pertama. Ini mengapply
apply satu perubahan lah gitu ya. Nah, bug fix juga sama seperti itu gitu. Contoh kita akan ada tas lagi bug fix, kita tinggal bikin branch dari master, kemudian bug 1 misalkan. Ini udah di bentar, git checkout. Bugs 1. Oke, ini kan kalau kita config-nya masih config-nya production. Sama, kita lakukan perubahan dulu semua konfigurasi, baik itu mungkin di realnya kan tidak hanya masalah urusan koneksi database, misalkan ada konfigurasi lain, itu dijadikan di satu commit gitu. Dijadikan di satu commit biar kita udah bisa mengelompokkan gitu. Karena tadi yaitu cherry pick itu hanya mengapply satu commit ke branch lain gitu. Jadi kita strateginya adalah mengelompokkan kerjaan. Yang pertama kita melakukan perubahan commit, bukan commit ya, lakukan perubahan semua konfigurasi ini konfigurasinya dijadikan satu commit, lakukan perubahan kalau memang sudah kalau memang sudah ini create branch misalkan itu, ini jadikan satu commit 1 katakanlah sederhananya gitu. Nah, setelah commit 1 udah direkam di repo lokal, kemudian kita baru mengerjakan tasnya. Nah, ini tasnya, entah itu enhancement ataupun bugs. Nah, ini juga dijadikan dalam satu commit. Dalam satu commit, katakanlah commit 2. Nanti yang di-apply ke si production adalah yang ini, yang commit ini. Nah, di-apply ke production. Pakai git cherry pick tadi. Nah, gitu. Jadi kita udah urusan konfigurasi karena kita udah beda commit, tidak akan menimpa konfigurasi yang ada di production gitu. Jadi strateginya adalah membuat bisa 3 ya, karena untuk mengerjakan task bisa jadi lebih dari satu commit, 1, 2, 3 gitu. Nanti kita contohkan. Nah, sederhananya cuma seperti ini, artinya urusan konfigurasi yang memang itu mah terkait environment itu dibedakan commitnya. Dibedakan dengan task. Nanti yang akan di-apply ke production hanya commit-commit yang terkait kerjaan kita, entah itu enhancement ataupun bugs. Oke, kita contohkan lagi. Kalau tadi mah merubah file ya. Kalau ini bugs. Oke. Misalkan ini kerjaan bugs, ini kita rubah lagi. Ini rubah lagi, misalkan ini dikerjakan oleh orang yang berbeda. Ini IP-nya bukan IP-nya beda lagi. Ini di server devil misalkan ya, 2611 misalkan. Ini root, ininya pas. Nah, kayak gini misalkan ya. Oke, ini di commit dulu. Urusan konfigurasi pastikan dijadiin satu commit. Git add, nah git commit, git log. Nah, yang ini kita lihatnya yang ini ya. Yang branch-nya, kalau master ke bawah ini bawaannya master. Kalau yang dari sini ini berarti mulai dari bugs, dari branch-nya si bugs log. Kita udah pisahkan. Itu tadi kita ngerubah dulu konfigurasi, kemudian kita kerjaan kita. Misalkan di si fitur ini kita akan akan mengubah file fitur ini. Nah, file fitur ini misalkan kita aplikasi PBB katakan gitu ya, kita nambahin ini.
Oke, kemudian kita juga ternyata butuh membuat nge-create ini apa? Nge-create directory image misalkan ya, untuk menampung image-image. Nah, mkdir img katakan kayak gitu. Bukan image apa ya, foto user gitu. mkdir foto, mkdir foto lah kayak gitu. Terus di dalam foto kita ada misalkan ada file kita ngebuat file list foto user itu misalkan list user txt. Oke, jadi kita di kerjaan bugs ini kita merubah si fitur. Nah, nomor 2 ini kerjanya tadi kan merubah file fitur, terus membuat directory foto, terus membuat file list user txt di dalam directory foto. Nah, ini kerjaan kita nih. Gitu. Nanti kalau udah beres tinggal biasa git add karena semuanya memang kerjaan kita git add titik aja. Oke, git kembali status, oke semuanya udah di stage, kita commit. Misalkan apa commitnya? Bug fix fitur dan user katakanlah gitu ya. Oke. Nah, git log. Nah, ini udah kerekam nih. Ini kerjaan kita pertama ubah konfigurasi, terus yang kedua ini kerjaan bug fix kita. Nah, ini copy ID commit-nya. ID commit-nya kita copy. Kemudian kita pindah ke production, ke master. Nah, oke, di master kan baru ini. Tadi directory foto juga belum ada. Otomatis yang file list user juga nggak ada. Terus di fitur juga harusnya masih ini ya. Tadi list fitur aplikasi PBB kan kalau di branch bugs mah. Di sini mah masih awal. Terus konfigurasi juga masih yang production. Nah, masih 888. Beda dengan yang di bugs tadi. Bug 1 less config. Nah, ini kan udah 2611. Oke, kita balik lagi ke master, ke production. Nah, kita akan nge-apply kerjaan kita yang bug 1 tadi. Git cherry pick. Ini kopikan di commit yang tadi kerjaan kita. Oke, ini udah ada ya tadi. Sini kita cek. Nah, ini directory foto udah ada. Di foto juga harusnya ada file list user juga. Kemudian kita cek yang file fitur. Ini juga udah ada aplikasi BB. Apakah config-nya berubah? Harusnya tidak. Kita cek. Nah, config-nya nggak berubah. Ini config tetap yang di production. Gitu. Coba kita contoh beberapa commit. Misalkan beberapa commit. Kerjaannya beberapa commit gitu ya. Kita ini enhance 2. Enhance 2. Oke, seperti biasa kita ngerubah dulu ininya, config-nya. Kenapa kita harus rubah-rubah config? Karena kita ngebuat branch-nya dari production ya. Karena kita ngebuat branch-nya dari production. Gimana kalau nantinya dari server kit, dari master ya tetap saja gitu kan. Bisa jadi nanti ngerjainnya di default 112, 113 atau 138, 139 beda-beda. Tetap konfigurasi database-nya pastinya nanti akan ada perubahan penyesuaian. Oke, ini contoh yang ini kita ubah dulu. Katakanlah ini kita ngerjainnya di 192, 168, 26, 139. User dan passwordnya sama. Oke. Nah, ini kita commit. Nah, oke, benar. Update konfigurasi DB.
Oke, git log, one line, cek lognya oke, udah ada, commitnya udah kerekam gitu ya, kerjaan tadi mengubah database-nya. Kita lanjut, melanjutkan tasnya kita. Tasnya kita misalkan ada beberapa yang harus di-commit misalkan. Kita nambahin pertama, nambahin modul printer gitu misalkan. Katakanlah kita nambahin file printer. Nah, itu ada misalkan ini karena ada hal lain, misalkan pindah branch atau apapun itu, kita harus mengcommit kerjaan kita yang belum selesai. Katakan ini kerjanya belum selesai, kita baru hanya nge-create printernya saja. Oke, kita add git commit min-m add printer file katakanlah. Oke. Clear git log. Nah, ini udah ada, di commitnya udah kerekam. Kemudian kita lanjutan lagi, tadi ya keselang apa gitu, misalnya keselang harus ke air atau apapun itu harus terselang. Kemudian kita lanjutin lagi nih kerjaan kita misalkan mengubah file list user tadi di directory foto. Nah, ini kita merubah ini list foto user, misalkan kita nambahin user admin, user dinas misalnya kayak gitu. Oke, kita udah nambahin. Oke, terus ada ini lagi apa? Ada jeda lagi yang harus kita yang mengharuskan kita commit aja dulu karena kita ada kerjaan yang lain misalkan ya. Nah git add dulu. Nah, menambahkan user di file list user kan gitu ya. Oke. Terus kita cek log. Nah, ini udah ini ya, udah masuk juga kerjaan kita dari awal nih. Udah ada 3 commit. Pertama mengubah konfigurasi DB, yang kedua tadi menambahkan printer file, yang ketiga tadi udah menambahkan list user. Nah, ternyata belum beres nih. Kita ada kerjaan lagi, lanjutin lagi kerjanya. Nambahin fitur, bukan nambahin fitur. Ya, katakanlah kita kerjanya ada nambahin fitur lagi. Oke. Fitur kita nambahin di sini apa fitur cetak misalkan ya, cetak user. Oke. Ini kerjaan kita beres nih. Oh, ada 3 commit, ini commit yang terakhir. Ya ada 3 commit, ini commit yang terakhir. Nah, ini git add, git commit, menambahkan fitur cetak user. Oke. Kita cek di log. Nah, ini udah ada nih, ada 4 commit kita kerjain tadi. Ini yang terakhir menambahkan fitur cetak user. Nah, kemudian ini kerjaan kita udah beres nih. Kita mau nge-merge ke production. Kita tinggal copy aja kerjaan kita tadi semua. Copy aja dulu ke teks. Katakanlah ini nih tadi ya, nomor 3 nih. Nah, ini hasil kerjaan kita nih. Oke, ini pindah dulu ke production, di check out master. Nah, di master di master kondisinya masih seperti ini gitu. Tadi ada printer file juga belum ada, terus di list user juga belum ada tambahan, artinya memang masih dalam kondisi di production. Kerjaan kita mau di merge ke sini. Ini config juga 88. Oke. Nah, kita mau apply nge-merge kerjaan kita nih. Nah, dari kerjaan kita yang 4 tadi, sebenarnya yang memang tas yang benar-benar tasnya itu kan cuma 3 commit nih.
yang pertama mah cuma mengkonfigurasi DB saja. Nah, yang kita akan nge-apply tiga commit ini. Terus caranya gimana kalau lebih dari satu? Nah, kita bisa pakai dengan cara git cherry pick. Nah, ambil ID commit yang bawah nih, yang bawah, copy, terus paste di sini, terus tambah ini apa ini simbol apa ini teh, segitiga yang kecil di atas gitu ya. Nih yang ini nih, itu. Terus titik dua sampai commit yang mana, sampai tadi kan kerjanya sampai commit ini nih, sampai commit yang atas. Oke, kita copy paste. Nah, kita enter aja. Oke, ini nge-apply 3 perubahan tadi. Ada add printer file, menambahkan user di file list user, kemudian menambahkan fitur cetak user. Kita cek. Nah, pertama ceknya konfigurasi dulu. Apakah dia ikut berubah nggak sesuai dengan yang tadi dirubah di branch enhance. Kita cek. Nah, konfigurasinya tetap yang production, nggak ketimpa. Nah, kita cek yang fitur. Tadi kita nambahin cetak user ya, udah ada. Kemudian nambahin printer file. Nah, ini printer file udah ada. Kemudian kita menambahkan file di list user di folder foto. Nah, ini list user. Nah, ini udah ada gitu. Nah, itu sekilas salah satu strategi yang dilakukan bagaimana. Ini catatan ini ya. Catatannya dari Dinas, dia connect ke server Git, terus connect juga ke default, artinya semua node itu terconnect lah gitu ya. Gitu. Itu mekanisme yang bisa dilakukan strateginya biar terutama yang file-file konfigurasi itu tidak ketimpa. Jadi kita bikin dulu, ubah dulu, dikelompokkan konfigurasinya di satu commitkan, terus tasnya juga di beda commit dengan yang ini gitu, biar nanti ketika kita merge pakai cherry pick, commit yang memang khusus kerjaan kita yang akan di merge ke production. Nah, itu aja paling. Gimana Vi? Ini ke Kavi dulu, soalnya Kavi yang report ini. Halo? Oh iya ya. Tapi ininya ini nangkep ya. Ini mekanisme nak. Oke. Oh, no komen aja. Oh iya ya, nanti saya tambahkan lah di dokumen. Oke, ayah Nusanes. Oh, pilih Nusanes di support, tim support mungkin ada kendala juga sama. Cukup jelas atau ada yang mau didiskusikan? Tri? Belum ya? Tapi nangkep ya ininya polanya, strateginya gitu. Oh, sambil itu. Oh ya ya ya, boleh. Nanti direkam deh ini, nanti diupload, dilihat ulang. Oke. Fir, gimana? Kang Asep? Kuku? Cukup ya? Gimana? Belum ada ya? Oke. Kalau memang cukup, nanti yang saya upload ulang, nanti teman-teman bisa perhatiin, terutama bisa jadi di tim support juga ngalamin hal yang sama. Oke, hatur nuhun sadayana, mudah-mudahan nambah nambah solusi di Git. Ya, backsound anak-anak nangis. Oke. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.